Melalui pertemuan tahunan Bank Indonesia ini, permasalahan global yang bersifat struktural pada gilirannya memang perlu terus dicermati, karena berimplikasi pada proses penyelesaiannya yang tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dengan kata lain, kita masih akan menghadapi kelesuan ekonomi global dalam waktu lebih lama, yang bahkan beresiko menjalar ke negara berkembang termasuk Asia. Pertumbuhan ekonomi global sampai dengan tahun 2020 diperkirakan masih akan di bawah 4%. Perlambatan ekonomi global telah direspon pemerintah dan Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan countercyclical. Untuk mendorong perbaikan pemerintah domestik, dalam setahun terakhir Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan hingga 150 BPS dan giro wajib minimum atau GWLVL hingga 150 BPS. Prospek kondisi ekonomi global yang belum akan pulih dan berbagai resiko lain yang mengikutinya di harga komoditas dan pasar keuangan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan. Tantangan yang perlu kembali dicarikan solusi yang lebih mendasar agar pengaruh kondisi global tersebut tidak berdampak signifikan ke ekonomi domestik. Sedangkan tantangan jangka pendek berasal dari pengaruh stimulus fiskal yang belum secara merata dapat menarik peran swasta untuk berinvestasi. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh sektor swasta yang masih melakukan konsolidasi usaha yang ditempuh dengan melakukan efisiensi, baik dalam kegiatan produksi maupun dalam pengelola pinjaman. Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dalam pengarahannya menyampaikan, tantangan global menjadi semakin perlu dicermati dampaknya ke perekonomian daerah. Karena kita masih menghadapi berbagai tantangan jangka pendek dan tantangan struktural domestik yang belum terselesaikan dan berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi. Menurut Wakil Gubernur Jambi, ada beberapa potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi. Di antaranya adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Potensi selanjutnya ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat, di mana kegiatan sharing ekonomi dan digital ekonomi meningkat pesat, sebagaimana terlihat dari aktivitas fintech dan e-commerce. Perkembangan teknologi positif ini bisa dimanfaatkan dengan tepat, akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi daerah. Dengan potensi sumber daya manusia, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar yang besar dalam menopang permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga. Tidak berhenti di sana, potensi pasar yang besar tersebut akan siap menjadi penghela penciptaan nilai tambah yang lebih besar bila kemudian diikuti peningkatan kegiatan produksi domestik. Hadirin sekalian, masih terkait dengan potensi sumber daya manusia, partisipasi wanita dalam pembangunan ekonomi sangat penting untuk menjadi perhatian. Populasi wanita yang cukup besar saat ini, namun kontribusinya pada perekonomian masih jauh di bawah potensinya. Banyak kajian yang menunjukkan ketika potensi wanita di pasar tenaga kerja dimanfaatkan dengan baik, maka kinerja perekonomian akan meningkat. Upaya meningkatkan partisipasi wanita dalam perekonomian juga menjadi tantangan di Provinsi Jambi, karena potensi wanita untuk berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian sangat besar, khususnya dalam menghidupkan sektor real. Ke depan kita perlu terus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Hal ini untuk menghindari munculnya pusaran risiko. Di tengah kondisi global yang masih belum menentu, adanya tantangan jangka pendek dan struktural tersebut menuntut kita untuk terus mencari strategi yang secara simultan dapat mengoptimalkan potensi domestik yang ada, sekaligus mereduksi berbagai tantangan yang masih mengemuka.
Dari sektor internal, kita perlu terus membangun industri domestik yang kuat sehingga saat ekonomi global bangkit, selaras dengan upaya membangun industri domestik tersebut, Bank Indonesia siap mendukung pemerintah untuk menggali sektor-sektor yang menjadi keunggulan daerah. Diverifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang luas, baik dari sisi sektor maupun spasial, akan menciptakan buffer bagi perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi spasial pembangunan, daerah perlu diselaraskan dengan kekhasan setiap daerah, mengingat potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Misalnya potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, antara lain pengembangan industri maritim dan perkapalan, optimalisasi kapabilitas dan pengolahan industri perkebunan, kelapa sawit, karet, dan kopi, serta penguatan industri batubara dan minyak bumi. Penguatan sektor maritim semakin bermakna jika industri kapal dan infrastruktur pelabuhan sebagai enabler dapat dipadukan dengan sebuah ekosistem kawasan ekonomi yang saling terkoneksi. Sektor lain yang juga perlu mendapat perhatian karena dapat mendorong percepatan reformasi struktural ialah pemanfaatan ekonomi digital. Ekonomi digital mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 2 dasawarsa terakhir. Hal ini tergambar dari jumlah pengguna internet yang semakin bertambah dan nilai investasi dalam bidang telekomunikasi yang cukup tinggi, terutama di Asia. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia Perwakilan Jambi secara simbolis juga meluncurkan uang rupiah pecahan terbaru tahun emisi 2016. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi juga memberikan kenang-kenangan kepada Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar.